Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Onomia Odia Happy Air dengan NPM 20862060066 dari kelas PGSD 6B. Di sini saya akan menyampaikan video pembelajaran matematika kelas 3 materi bangun datar. Untuk memenuhi tugas ulangan akhir semester mata kuliah pengembangan bahan ajar yang diampu oleh Ibu Yovita Puspasari MPD. Baik, langsung saja kita ke videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah jika baik. Nah, sebelum kita memulai video pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Nah, berdoa dimulai. Doa selesai. Nah, untuk menguatkan rasa nasionalisme kita terhadap bangsa Indonesia, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nah, langsung saja kita mulai. Nah, pada video pembelajaran hari ini kita akan membahas tentang materi bangun datar. Tujuan dari pembelajaran ini yaitu agar siswa dapat mengetahui ciri-ciri bangun datar. Jadi, materi ini bertujuan untuk kita mengetahui bagaimana sih ciri-ciri bangun datar yang ada di sekitar kita. Dan yang kedua, agar siswa dapat mengetahui berbagai jenis bentuk bangun datar. Nah, tujuan pembelajaran yang kedua yaitu agar kita bisa mengetahui berbagai bentuk dan macam-macam bangun datar. Baik, langsung saja kita ke materi pembahasan. Nah, sebelum itu Bapak ingin bertanya. Nah, ada yang tahu apa itu bangun datar? Nah, jika belum tahu, bangun datar adalah suatu bentuk geometri yang terbentuk oleh garis-garis yang membentuk sisi-sisi yang berpotongan membentuk sebuah bidang datar. Bangun datar juga dapat didefinisikan sebagai bangun dua dimensi yang hanya memiliki panjang dan lebar saja, sehingga tidak memiliki volume. Jadi, bangun datar dapat kita definisikan sebagai sebuah bangun yang hanya memiliki dua dimensi, yaitu panjang dan lebar. Bangun datar terdiri dari berbagai macam bentuk seperti segitiga, persegi, trapesium, lingkaran, dan lainnya. Jadi, bangun datar itu terdiri dari berbagai jenis atau bentuk, ya, seperti segitiga, persegi, trapesium, lingkaran. Ya. Untuk lebih lanjutnya kita bahas nanti. Nah, bangun datar memiliki sisi yang menyusunnya, sudut sebagai pembentuknya, dan luas sebagai ukuran bidang yang dimilikinya.
Nah, contoh penggunaan bangun datar di kehidupan sehari-hari adalah pada pembuatan benda-benda seperti kotak, kertas, atap rumah, papan tulis, dan lain sebagainya. Jadi, bentuk bangun datar itu juga sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Nah, seperti bentuk pintu, jendela, meja, dan lain sebagainya. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita sering sekali menemukan bentuk-bentuk bangun datar. Nah, dalam matematika sendiri, bangun datar sering digunakan sebagai bahan ajar dalam mata pelajaran geometri. Di sini, bangun datar juga memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, terdiri dari sisi-sisi yang berpotongan membentuk bidang datar. Yang kedua, tidak memiliki volume atau kedalaman. Nah, jadi karena bangun datar yaitu adalah bangun dua dimensi, jadi tidak memiliki volume, melainkan hanya memiliki panjang dan tinggi. Yang ketiga, memiliki luas yang dapat dihitung dengan menggunakan rumus tertentu. Jadi, bangun datar itu memiliki rumus untuk menghitung luasnya. Yang keempat, sudut-sudut pada bangun datar dapat dihitung dengan menggunakan rumus tertentu. Yang kelima, memiliki beragam bentuk. Yang keenam, setiap bangun datar memiliki karakteristik yang berbeda-beda seperti jumlah sisi, jumlah sudut, panjang sisi, dan lain-lainnya. Jadi, setiap bentuk bangun datar itu memiliki karakteristik atau ciri khas tertentu. Dan yang ketujuh, dapat digunakan dalam berbagai bidang seperti matematika, fisika, dan teknik. Jadi, bangun datar itu juga dapat digunakan dalam berbagai bidang seperti matematika, fisika, dan teknik. Nah, seperti yang Bapak jelaskan tadi, bangun datar memiliki berbagai bentuk. Nah, bangun datar memiliki berbagai bentuk seperti segitiga, segi empat, segi banyak, dan lingkaran. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis dan macam-macam bentuk bangun datar. Nah, bentuk yang pertama yaitu adalah segitiga. Segitiga adalah bangun datar yang terdiri dari 3 sisi dan 3 sudut. Segitiga adalah bangun datar yang paling sederhana dan sering kita temukan dalam berbagai bentuk dan ukuran pada kehidupan sehari-hari. Nah, segitiga memiliki berbagai jenis. Nah, jadi segitiga itu terdiri dari 3 sisi dan 3 sudut untuk membentuknya. Dan juga segitiga adalah bangun datar yang paling sederhana dan sering kita temui. Jadi, bangun segitiga ini sering kita temui atau jumpai dalam kehidupan sehari. Seperti contohnya bagian atap rumah itu ada yang berbentuk segitiga. Nah, segitiga juga memiliki berbagai jenis bentuknya. Nah, langsung saja kita akan membahasnya satu per satu. Nah, yang pertama adalah segitiga sembarang. Segitiga sembarang adalah segitiga dengan ketiga sisinya tidak sama panjang serta sudut-sudutnya tidak sama besar. Jadi, segitiga sembarang itu segitiga yang sisi-sisinya dan sudutnya itu tidak sama. Jadi, ketiga sisi dan sudutnya itu tidak sama atau beda. Nah, ciri-ciri dari segitiga sembarang yang pertama, sisi-sisinya tidak sama panjang. Yang kedua, sudut-sudutnya berbeda-beda. Yang ketiga, tidak ada sisi yang sejajar. Jadi, segitiga sembarang itu ketiga sisinya itu berbeda dan sudut-sudutnya itu juga tidak sama besarnya dan juga tidak ada sisi yang sejajar. Nah, jenis segitiga yang kedua yaitu adalah segitiga sama kaki. Nah, segitiga sama kaki adalah segitiga yang memiliki dua sisi yang sama panjang. Nah, seperti namanya, segitiga sama kaki ini memiliki dua sisi, yaitu kanan dan kiri. Jadi, sisi kanan dan kiri itu sama panjang. Bisa kita lihat di gambar bahwa sisi kanan dan kiri itu memiliki panjang yang sama. Nah, segitiga sama sisi juga memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, memiliki dua sisi yang sama panjang. Nah, seperti Bapak katakan tadi, segitiga sama kaki ini memiliki sisi-sisi yang sama panjang. Bisa dilihat di gambar bahwa sisi kanan dan kirinya itu panjangnya sama. Yang kedua, memiliki dua sudut yang
sama besar. Nah, jadi segitiga sama sisi ini memiliki dua sudut yang sama besar. Nah, pada gambar kita bisa lihat bahwa sudut B dan C memiliki besaran yang sama. Dan yang ketiga, tidak ada sudut yang berukuran 90 derajat. Jadi pada segitiga sama kaki ini, semua sudutnya itu tidak ada yang berukuran 90 derajat. Nah, segitiga selanjutnya yaitu adalah segitiga sama sisi. Segitiga sama sisi adalah segitiga yang sisi-sisinya sama panjang. Jadi ketiga sisinya itu sama panjang. Nah, beda dengan segitiga sama kaki yang hanya kedua sisinya yang sama. Segitiga sama sisi ini memiliki ketiga sisinya yang sama. Segitiga sama sisi memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, ketiga sisinya sama panjang. Nah, bisa kita lihat di gambar bahwa ketiga sisi dari segitiga sama sisi ini sama panjang. Ketiga sudutnya juga sama besar, yaitu 60 derajat. Nah, jadi tidak hanya sisi-sisinya yang sama, melainkan sudutnya juga sama besar. Dan yang ketiga, tidak memiliki sudut yang berukuran 90 derajat. Seperti segitiga sama kaki, segitiga sama sisi juga tidak memiliki sudut yang lebih dari 90 derajat. Yang selanjutnya adalah segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku adalah segitiga yang salah satu sudutnya merupakan sudut siku-siku, yaitu sudut 90 derajat. Nah, pada gambar bisa kita lihat bahwa sudut siku-siku yaitu adalah berada pada sudut C. Nah, segitiga siku-siku juga memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, salah satu sudutnya berukuran 90 derajat. Nah, pada gambar di samping bisa kita lihat bahwa sudut 90 derajat itu terletak pada sudut C. Nah, yang kedua yaitu adalah sisi sejajar dengan sudut yang berukuran 90 derajat disebut sebagai sisi miring. Nah, bagian C antara sudut A dan B itu disebut dengan sisi miring. Nah, sisi yang berseberangan dengan sudut yang berukuran 90 derajat disebut sebagai sisi segitiga atau juga disebut kaki segitiga. Nah, sisi A dan B itu dalam segitiga siku-siku disebut dengan kaki segitiga. Selanjutnya adalah segitiga lancip. Segitiga lancip adalah segitiga yang mempunyai tiga sudut yang lancip. Nah, seperti namanya, segitiga lancip memiliki sisi-sisi yang lancip. Nah, segitiga lancip memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, ketiga sudutnya kurang dari 90 derajat. Nah, jadi ketiga sudut dari segitiga lancip itu tidak lebih dari 90 derajat. Yang kedua, sudut terpanjang tidak lebih dari 90 derajat. Jadi, sudut terpanjang dari segitiga lancip ini tidak lebih dari 90 derajat. Nah, yang terakhir adalah segitiga tumpul. Segitiga tumpul adalah segitiga yang mempunyai satu buah sudut tumpul. Nah, ciri-ciri dari segitiga tumpul yang pertama adalah salah satu sudutnya lebih besar dari 90 derajat dan kurang dari 180 derajat. Nah, segitiga tumpul memiliki salah satu sudut yang besarnya lebih dari 90 derajat dan kurang dari 180 derajat. Nah, ciri yang kedua, sisi sejajar dengan sudut yang lebih besar dari 90 derajat disebut sebagai sisi miring. Dan yang ketiga, sisi yang berseberangan dengan sudut yang lebih besar dari 90 derajat disebut sebagai sisi segitiga. Nah, kita telah membahas tentang jenis-jenis segitiga. Nah, selanjutnya kita akan membahas bentuk bangun datar yang kedua, yaitu adalah segi empat. Segi empat adalah bangun datar dengan empat sisi yang masing-masing sudutnya adalah 90 derajat. Jadi, segi empat memiliki empat sisi yang masing-masing sudutnya 90 derajat. Nah, segi empat juga memiliki dua pasang sisi yang sejajar dan kedua pasang sisi yang saling berseberangan sama panjang. Jadi, kedua sisinya itu sama panjang dan sisi-sisi yang berseberangan juga sama panjang. Nah, segi empat memiliki berbagai jenis. Nah, sama halnya dengan segitiga, segi empat juga memiliki berbagai jenis dan bentuknya. Nah, jenis segi empat yang pertama adalah persegi. Persegi adalah bangun datar yang memiliki empat sisi sama.
panjang dan memiliki 4 sudut yang sejajar. Jadi, persegi ini memiliki 4 sudut dan 4 sisi yang sama panjang. Nah, bisa kita lihat di gambar bahwa segi 4 itu sangat presisi karena keempat sisi dan sudutnya itu sama panjang. Ciri-ciri persegi yang pertama adalah keempat sisinya sama panjang. Bisa kita lihat di gambar bahwa keempat sisinya itu memiliki panjang yang sama. Dan ciri yang kedua, keempat sudutnya selalu sama besarnya, yaitu 90 derajat. Nah, keempat sisi dari bangun persegi ini memiliki besaran yang sama, yaitu adalah 90 derajat. Dua diagonal yang memotong saling berpotong tegak lurus di tengah. Selanjutnya adalah persegi panjang. Persegi panjang adalah bangun datar yang memiliki 4 sudut yang sama. Memiliki 2 pasang sisi yang sama panjang dan juga memiliki 2 diagonal yang sama panjang. Nah, beda halnya dengan persegi tadi, persegi panjang ini memiliki 2 sisi yang sama panjang dan 2 diagonal yang sama. Jadi persegi panjang ini memiliki bentuk yang berbeda dengan persegi. Nah, bisa kita lihat di samping. Nah, ciri-ciri dari persegi panjang yang pertama yaitu adalah keempat sudutnya selalu sama besarnya, yaitu 90 derajat. Nah, sama halnya dengan persegi panjang juga memiliki sudut yang sama besarnya, yaitu 90 derajat. Nah, dua pasang sisi yang berseberangan sama panjang. Nah, jadi dua sisi atas atau bawah atau biasanya itu memiliki sisi yang sama. Nah, sudut di dekat diagonal tidak selalu sama besarnya. Yang ketiga, kedua diagonal memiliki panjang yang berbeda. Jadi diagonal dari persegi panjang ini tidak memiliki besaran yang sama. Nah, jenis segi 4 yang selanjutnya adalah jajar genjang. Jajar genjang adalah bangun datar yang memiliki 2 pasang sisi yang sama panjang dan sejajar, serta memiliki 2 sudut yang sama besar di dalamnya. Nah, ciri-ciri dari jajar genjang yang pertama memiliki 2 pasang sisi yang sejajar yang sama panjang. Jadi kedua sisinya itu sejajar dan sama panjang. Yang kedua, sudut-sudut yang sejajar sama besarnya. Jadi sudut A dan B itu sama besar karena sejajar. Sedangkan sudut D dan B itu juga sama karena sejajar. Nah, ciri-ciri yang ketiga adalah dua pasang sudut yang saling berseberangan sama besar, berlawanan dan sama besarnya. Jadi ciri ketiga ini, sudut A dan sudut C itu sama besar, sedangkan sudut D dan B itu juga sama besar. Selanjutnya adalah belah ketupat. Belah ketupat adalah bangun datar dua dimensi yang dibentuk dengan 4 buah sisi memiliki sama panjang dan memiliki 2 pasang sudut yang bukan siku-siku dan sudut yang sama-sama berhadapan memiliki besar yang sama. Nah, bisa dilihat bahwa bentuk dari belah ketupat itu mirip dengan ketupat. Nah, ciri-ciri dari belah ketupat yang pertama memiliki 4 sisi yang sama panjang, di mana sisi yang berlawanan sejajar. Jadi sisi-sisi yang berlawanan dalam bangun belah ketupat itu sejajar. Nah, ciri yang kedua, garis diagonal membelah belah ketupat dengan sudut siku-siku. Jadi diagonal dalam bangun belah ketupat itu memiliki sudut siku-siku. Ciri yang ketiga, jumlah dua sudut yang berdekatan adalah 180 derajat. Dan ciri yang keempat, memiliki 2 sumbu simetri lipat dan putar. Selanjutnya adalah layang-layang. Layang-layang adalah bangun datar segi 4 yang bentuknya menyerupai belah ketupat, namun salah satu sisinya lebih panjang. Nah, bangun layang-layang ini bentuknya itu hampir sama seperti belah ketupat, namun salah satu sisinya itu lebih panjang. Nah, ciri-ciri dari bangun layang-layang yang pertama memiliki 2 pasang sisi berseberangan yang sama panjang. Yang kedua memiliki 2 pasang sudut berseberangan yang sama besar. Yang ketiga, 2 diagonalnya berpotongan pada sisi tengah. Dan yang keempat, bangun datar yang terdiri dari 2 segitiga yang digabungkan. Nah, selanjutnya adalah trapesium.
Trapesium adalah bangun segi empat yang memiliki sepasang sisi berhadapan yang sejajar, tetapi tidak sama panjang. Jadi, trapesium adalah bangun segi empat yang memiliki sepasang sisi berhadapan yang sejajar, tapi tidak sama panjang. Jadi, sisi yang berhadapan dalam bangun datar trapesium itu tidak sama panjang. Nah, ciri-ciri dari trapesium yang pertama, kedua pasang sisi sejajar tidak sama panjang. Yang kedua, sudut-sudut tidak saling sejajar atau sama besar. Yang ketiga, dua diagonalnya tidak sama panjang. Nah, bisa kita lihat bentuk bangun trapesium pada gambar di bawah. Nah, setelah kita tadi membahas tentang jenis-jenis segi empat, nah sekarang kita akan membahas segi banyak. Nah, segi banyak atau poligon adalah bangun datar yang memiliki banyak sisi lebih dari 4. Nah, segi banyak dapat dibentuk dengan menghubungkan dua titik pada bidang datar dengan garis lurus segi. Jadi, segi banyak atau poligon itu adalah bangun datar yang memiliki sisi lebih dari 4. Nah, segi banyak dapat dibentuk dengan menghubungkan dua titik pada bidang datar dengan garis lurus. Nah, sama halnya dengan segi 3 dan segi 4, segi banyak juga memiliki berbagai jenis. Nah, yang pertama adalah segi 5, pentagon. Ciri-ciri dari segi 5 yaitu memiliki 5 sisi yang sama panjang pada pentagon beraturannya. Pada segi 3, segi 5 khususnya segi 5 yang beraturan memiliki 5 sisi yang sama. Ciri yang kedua, memiliki 5 sudut yang sama besar. Pada pentagon beraturan memiliki 5 sumbu yang simetri. Nah, sama dengan 5 sisinya, pada segitiga 5 ini memiliki 5 sudut yang sama besar. Nah, jumlah sudut dalam pentagon adalah 540 derajat. Nah, jadi jumlah dari sudut dari segi 5 ini adalah 540 derajat. Yang selanjutnya adalah segi 6, heksagon. Seperti gambar di samping bisa kita lihat bahwa ciri-ciri segi 6 yang pertama adalah memiliki 6 sisi. Seperti namanya, segi 6 ini memiliki 6 sisi. Yang kedua, setiap sudut segi 6 selalu 120 derajat. Jadi setiap sudut pada segi 6 yaitu 120 derajat. Ciri yang ketiga, segi 6 dapat berupa segi 6 sama sisi atau segi 6 biasa. Jadi bentuk segi 6 itu ada yang segi 6 sama sisi atau segi 6 biasa. Selanjutnya adalah segi 8, oktagon. Nah, ciri-ciri dari segi 8 yang pertama memiliki 8. Nah, seperti namanya, segi 8 memiliki 8 sisi. Nah, satu sudut dalam segitiga 8 selalu berukuran 135 derajat. Dalam segitiga 8 ini, salah satu sudutnya memiliki besar 135 derajat. Dan ciri yang ketiga, segi 8 dapat berupa segi 8 sama sisi atau segi 8 biasa. Nah, sama dengan segi 6, segi 8 juga memiliki bentuk segitiga biasa atau segitiga yang lainnya. Yang selanjutnya adalah segi 10, dekagon. Ciri-ciri dari segitiga 10 sama dengan namanya, segitiga 10 memiliki 10 sisi. Ciri yang kedua, setiap sudut segi 10 selalu berukuran 144 derajat. Nah, jadi setiap sudut pada segitiga 10 itu berukuran 144 derajat. Ciri yang ketiga, segitiga 10 dapat berupa segi 10 sama sisi atau segi 10 halnya. Sama halnya dengan segi 6 dan segi 8, segitiga 10 memiliki jenis yaitu segitiga sama sisi atau segitiga 10 biasa. Selanjutnya adalah segi 12, dodesagon. Nah, ciri-ciri dari segi
12, yang pertama segi 12 memiliki 12 sisi. Nah, seperti namanya, segi 12 juga memiliki 12 sisi. Nah, ciri yang kedua, setiap sudut dalam segitiga 12 selalu berukuran 150 derajat. Jadi, setiap sudut yang ada dalam bangun datar segi 12 memiliki ukuran yang sama, yaitu 150 derajat. Jadi yang ketiga, segi 12 dapat berupa segi 12 sama sisi atau 12 biasa. Sama halnya dengan segi banyak lainnya, segi 12 juga memiliki jenis, yaitu biasa atau yang sama sisi. Selanjutnya adalah segi banyak tidak beraturan. Nah, tidak sama dengan segi banyak lainnya. Ciri-ciri dari segi banyak tidak beraturan, yang pertama, segi banyak tak beraturan tidak memiliki sisi dan sudut yang sama besar. Jadi dalam segitiga segi banyak tidak beraturan ini, sudut dan sisinya itu tidak sama atau tidak beraturan. Nah, seperti gambar pada di bawah ini, bentuk dari segi banyak tidak beraturan itu sisinya dan sudutnya tidak beraturan. Ciri yang kedua, segi banyak tak beraturan dapat memiliki jumlah sisi dan sudut yang bervariasi. Jadi dalam segi banyak tidak beraturan ini, jumlah sisi dan sudutnya bervariasi. Jadi besar dan jumlah sudutnya itu bervariasi. Bisa kita lihat contoh dari segi banyak tidak beraturan pada gambar di samping. Baik, nah selanjutnya adalah jenis bangun datar lingkaran. Lingkaran adalah gambar bidang geometri yang dibuat oleh semua titik yang berjarak sama dari titik tertentu yang disebut pusat lingkaran. Nah, seperti gambar di samping bisa kita lihat bahwa lingkaran mempunyai titik pusat. Nah, ciri-ciri dari lingkaran yang pertama, memiliki jumlah sudut 180 derajat. Jadi, sudut dalam lingkaran memiliki besar 180 derajat. Yang kedua, memiliki diameter yang membagi lingkaran menjadi dua sisi yang seimbang. Jadi, lingkaran memiliki diameter yang membagi lingkaran menjadi dua sisi yang seimbang. Nah, bisa kita lihat pada gambar di samping, sisi yang dimaksud yaitu adalah garis tengah yang membagi lingkaran menjadi dua. Dan ciri yang ketiga, memiliki jari-jari yang menghubungkan titik pusat dengan titik bujur lingkaran diameternya konstannya. Lingkaran memiliki jari-jari yang menghubungkan titik pusat dengan titik luarnya. Nah, bisa kita lihat di gambar bahwa jari-jari pada lingkaran itu diganti dengan huruf R. Baik, setelah kita tadi belajar mengenai ciri-ciri dan macam-macam bangun datar, sekarang coba kalian kerjakan 3 soal latihan yang telah Bapak buat. Untuk soal yang pertama, apa yang dimaksud dengan bangun datar? Untuk soal yang kedua, apakah ciri-ciri bangun datar segitiga? Untuk soal yang ketiga, sebutkan ciri-ciri dari persegi. Nah, Bapak beri waktu untuk mengerjakan soal tersebut. Nah, nanti kita akan membahasnya bersama-sama. Nah, kita akan membahas soal latihan tadi. Nah, untuk soal yang pertama, apa yang dimaksud dengan bangun datar? Nah, seperti yang Bapak jelaskan tadi, bangun datar adalah bangun yang hanya memiliki dua dimensi, yaitu panjang dan lebar. Jadi, bangun datar itu adalah bangun dua dimensi yang hanya memiliki panjang dan lebar, tidak memiliki volume. Baik, soal yang kedua, apakah ciri-ciri bangun datar segitiga? Jawabannya, ciri-ciri dari bangun datar segitiga memiliki tiga sisi dan tiga sudut. Nah, seperti namanya, bangun datar segitiga memiliki tiga sisi dan tiga sudut. Untuk soal yang ketiga, sebutkan ciri-ciri dari persegi. Nah, persegi adalah salah satu jenis bangun datar dari segi empat. Nah, persegi memiliki ciri-ciri empat sisi sama panjang dan memiliki empat sudut yang sejajar. Nah, karena persegi itu berbentuk kotak yang sejajar, jadi
Persegi memiliki ciri-ciri 4 sisi sama panjang dan memiliki 4 sudut yang sejajar, seperti yang Bapak jelaskan tadi. Baik, karena materinya sudah habis, Bapak akan menyimpulkan materi pada hari ini. Nah, kita telah belajar mengenai bangun datar dan pengertian bangun datar. Bangun datar adalah bangun 2 dimensi yang terdiri dari panjang dan lebar. Dan kita juga telah membahas tentang macam-macam bangun datar. Yang pertama adalah segitiga, yang kedua adalah segi empat, dan yang ketiga segi banyak, dan yang terakhir adalah lingkaran. Nah, jadi bangun datar memiliki 3 macam bentuk, yaitu segitiga, segi empat, segi banyak, dan lingkaran. Nah, sekian video pembelajaran hari ini. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Nah, sekian video pembelajaran pada kali ini. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.